Hai guys, sudah makan enakkah today? Di video kali ini saya mau bahas tentang Gundam Converge volume 24. Mungkin buat kalian yang belum tahu apa sih Gundam Converge itu, sebenarnya udah saya bahas di TikTok tahun lalu. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Kurang lebih gini penjelasannya. Kenapa sih harganya bisa mahal? Karena Converge ini barang collectible, jadi semakin terkenal karakternya, pasti bakal semakin banyak yang ngincer dong. Dan juga semakin mahal dan semakin susah didapetin barangnya. Sebaliknya, kalau karakternya nggak terkenal, ya bisa murah banget. Quality control Converge zaman sekarang udah bisa dibilang bagus lah ya, mulai dari bahan sama catnya. Desainnya masih ciri khas Fusion Works, jadi cocok banget lah buat dikoleksi Converge ini. Beberapa item ada yang punya gimmick original, kayak Aerial ini shieldnya yang bisa dipecah, tapi ada juga yang nggak bisa, contohnya kayak Freedom yang sayapnya nggak bisa mekar. Ya pinter-pinter aja lah sebelum beli barang apapun, lihat reviewnya dulu biar kalian nanti nggak kecewa sama ekspektasi ketika barangnya udah kalian punya. Ya bahasan lainnya udah saya taruh di link di deskripsi ya, kayak kalau kalian mau koleksi mulai dari mana, terus harganya berapa. Oke, let's go lanjut bahas Converge volume 24. Line up Converge volume ini lumayan slim karena cuma isi 5 mobile suit, jadi satu kotak tuh kan isinya 10, bakal dapat 2 masing-masing sih. Biasanya kalau pre-order sebox kayak gini harganya kurang dari 700.000 dan ini isinya ada 2 Rising Freedom, terus ada 2 Immortal Justice, 2 Caliburn, 2 Rigazui, sama 2 Zakuteng. Ini nih inceran saya di volume ini sebagai si pegundam Seeders mania sejati. Yes, Rising Freedom sama Immortal Justice. Tadinya saya cuma pengen Caliburn doang buat nemenin Aerial Rebuild yang udah saya punya. Sebenarnya saya di sini nggak naruh ekspektasi apa-apa, kayak ya udah nggak sih mainan Converge biasa aja. Cuma pas dibuka ternyata si Rising Freedom ini lumayan bagus buat saya. Bagus banget malah. Dulu saya pernah punya Converge Freedom dan Strike Freedom, cuma karena nggak tertarik jadinya dijual. Taunya harganya mahal banget nggak sih sekarang? Nah, buat saya bagusnya si Rising Freedom ini ada di warna putihnya. Jadi warna putihnya tuh kayak ada tone biru mudanya sedikit banget. Itu bikin warna putihnya tuh jadi lebih cerah. Sumpah kalian harus pegang dan lihat dengan mata kepala sendiri dibanding di layar kaca ya. Beda banget lah, feelsnya tuh lebih exciting parah. Ini aja Converge-nya udah saya mainin sekitar 4 hari atau 5 hari kali ya. Oh my god, lucu banget ini bentuknya, plus detail-detail kecilnya juga semua kecetak kok. Dan yang tadi saya bilang, kalau kalian perhatiin bagian catnya itu udah agak mendingan banget dibanding Converge zaman dulu yang repaint-nya tuh belepotan lah pokoknya. Tapi ya namanya juga kualitas Candy Toys pada umumnya. Biasanya yang bagian repaint detailnya tuh cuma depannya doang, belakangnya tuh agak kurang diperhatiin. Nah, ini Converge Immortal Justice. Lucu banget ya sumpah, tapi sayang sih ini tuh image-nya kerusak gara-gara yang pilotinnya Shin. Coba aja kalau Asuran, kayaknya duo ini bakal lebih nendang banget deh image-nya. Yang paling saya suka dari Immortal Justice ini detail clear mata warna hijau. Jadi kalau kena cahaya lebih nyala aja warna matanya ketimbang Rising Freedom yang warna biru. Kelihatan kan matanya nggak senyala Justice. Nah ini nih sesuatu janggal yang saya liatin sampai berkali-kali. Converge volume ini jadi mengecil ya. Lihat Immortal Justice-nya kecil banget dibandingin Aerial. Aduh nih saya bandingin sama Rising Freedom dan Aerial Rebuild di volume sebelumnya. Kelihatan kan kecil banget kan? Mungkin karena masalah production cost atau pricing-nya juga yang nggak masuk kali ya. Ya tapi nggak tahu ini cuma perasaan saya doang, tapi saya ngerasanya ini Converge-nya tuh lebih kecil aja. Ini sedikit perbandingan side by side dengan Converge Aerial. Ya udahlah ya, mengecil sedikit doang nggak ngaruh kok. Pokoknya selama duo ini udah saya punya, Rising Freedom dan Immortal Justice, udahlah kayaknya sudah mau menamatkan. Nggak tahu sih kalau nanti beranak pinak. Aduh, jangan dong, please amit. Ini kalau agak niat nge-custom sedikit aja, posingnya bisa mirip banget sama poster yang ada di anime Gundam Seed Freedom. Lanjut ke mobile suit berikutnya, ada Zakuteng. Ini lucu banget sih parah kalau dijadiin pajangan. Ada sedikit artikulasi di bagian tangannya ya buat posing tipis-tipis lah ya. Dan base-nya ini nggak ada colokannya, jadi kalian bebas aja naruh si Zaku ini. Udahlah, nggak pakai base juga nggak ngaruh kok. Mau dilihat dari angle manapun, Zakuteng ini tetap keren sih. Oh iya, boleh juga kalian kalau misalnya mau mulai main Converge, beli si Zakuteng ini, soalnya pasti harganya murah deh. Soalnya siapa sih yang mau Zakuteng? Tapi bukan berarti Zakuteng jelek loh ya. Ya beda selera lah. Biasanya yang suka Zakuteng tuh antara fans berat UC atau yang udah berumur kali ya. Bagus banget ini detail bentuk tank dan caterpillarnya. Siapa di sini yang suka banget bentuk-bentuk realistis kayak gini? Atau detail-detail fungsional yang kayak ada di bawah Zakuteng ini. Overall looks-nya Zakuteng ini buat saya lebih ke kayak real type-nya sih. Nggak kerasa Converge loh. Kalau mau lebih lucu, coba pakai Zakuteng ini buat latihan belajar weathering. Ngomong-ngomong umur, masih ada nggak sih anak sekolah zaman sekarang yang die hard fans banget gitu sama Universal Century? Bukan unicorn atau naratif ya. Lanjut, mobile suit berikutnya ada Regezet atau Rigazui. Kalau saya sih selalu ngomongnya Rigazui ya, soalnya pronunciation Jepangnya kayak gitu. Kalau Regezet atau Rigizet agak aneh aja sih. Rigazui, Rigizet, Regezet. Nah, lebih enak Rigazui kan? Yang paling mending pronunciation-nya tuh cuma GM doang sih, soalnya kan pronunciation aslinya tuh Jimu, Jim. Gitulah, pokoknya aneh-aneh kan nama mobile suit dari Universal Century itu. Oh iya, ini saya mau pasang Rigazui versi unicorn. Dia munculnya cuma 2 detik doang deh kayaknya di anime. Kalau kalian nggak ngeh ya nggak akan tahu kalau ada Rigazui. Ini antenanya tipis dan kecil banget. Hati-hati aja kalau mau copotin dari
runnernya. Dan pas dipasang ke kepalanya juga nggak terlalu nempel, jadi lebih bagus kalau misalnya dilem. Ini cuma saya doang yang ngerasa gini atau emang Converse tuh warnanya lebih vibran ya? Rigazu yang warnanya gelap kayak gini aja masih kelihatan cerah gitu loh. Jadi ini keren banget lah, gila. Kalau orang ngelihat dari jauh aja pasti ngeh kok kalau ada pajangan kecil tuh di situ. Ngomong-ngomong quality control di Converse, sebenarnya warna atau repaint di Candy Toys tuh udah wajar lah kalau misalnya ada miss-miss kayak gitu. Dulu banget waktu awal rilis Converse tuh saya paling gak suka Converse karena ya catnya nggak rapih kayak gitu tuh. Di dadanya Rigazu kelihatan kan? Udah mahal harganya, kecil banget, terus quality controlnya jelek parah di zaman itu. Sampai mikir kayak anjir, ada ya orang yang ngoleksi Converse kayak gini. Tapi semakin gede semakin nyadar kok kalau misalnya hal kayak gitu tuh nggak terlalu penting buat barang collectible. Yang penting punya karakternya, itu paling penting. Oh my god, ini keren banget sumpah. Kayaknya lebih lucu lagi kalau Rigazu yang warna hijau dijajarin sama mobil suit dari Gundam Charge Counter Attack nggak sih? Atau Rigazu Unicorn ini dipajang bareng sama 3 Jesta. Wah keren sih itu. Nah lanjut ke mobil suit wishlist pertama saya di volume ini. Yes, Gundam Caliban yang fungsinya tuh sebenarnya cuma buat nemenin aerial rebuild doang. Udah kepalang beli aerialnya, ya harus beli aerial rebuildnya. Terus sekarang Caliban, untung aja semuanya dapat harga murah. Apalagi aerial rebuild sama Caliban kan itu saya pre-order, jadi jatuhnya kayak cuma 70 ribuan deh sebijinya. Oh ini keren banget, ada detail colokan gunbit dari Caliban. Bentuk asli Caliban tuh kan emang cuma gini doang ya, Gundam yang pakai sapu terbang. Nah di Converse ini colokan-colokan yang buat gunbitnya dipakein kayak detail konektor gitu. Ini keren sih parah bentuknya. Bolehlah detail ini ntar saya pakai di Gunpla. Terus weapon Caliban ini nggak ada gimmick apa-apa, tapi cukup proper dan proporsional lah buat ukuran Converse kayak gini. Ya balik lagi kalau kalian punya kemampuan dan tidak malas buat nge-custom sedikit aja, booster di weaponnya bisa dibuka kok. Udah ada part separation soalnya di weapon ini. Ini ada detail permet yang cuma warna hitam doang, tapi di kepalanya itu full clear part kok, mulai dari jidat sama vivinnya. Wey, boleh lah ya, ganteng Calibarnya. Dan ini foto keluarga bareng seri Wish from Mercury. BTW ini tuh pose berdiri Calibarnya aneh banget, agak ke belakang gitu, tapi saya yakin kok ini bagian dari kakinya aja yang rusak. Ya bisa dibenerin sih. Buat Converse boleh lah kalau misalnya saya mau ngoleksi Wish from Mercury, soalnya baru awal-awal banget. Kalau ada Farak atau Swar ZT boleh lah, all in. Saya sih sangat puas dengan line up yang ada di Converse volume 24 ini. Apalagi bisa dapat wishlist yang satu set ada di box ini, Rising Freedom, Immortal Justice sama Caliban. Tapi ini bahaya sih kalau udah terjun ke Converse terus koleksi kroco-kroconya. Cobain gak ya? Terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.